washabihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tab'atsu man afnaita wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Kang kula hormati tur kang kula mulyakaken kakang kula Bapak Haji Imron lan sekeluargi, para hadirin, ibu-ibu kang kula mulyakaken, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam Ahad puniki ulah dapat bermuajah kembali, dapat bertatap muka kembali, menyambung silaturahmi kembali dalam rangka taklim, majlis taklim kajian ning Majlis Ainul Karomah puniki. Mudah-mudahan rawe ibu-ibu sedanten saking griya menuju majlis puniki antuk rahmat saking Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan mudah-mudahan nanti selepas pengajian pengawasan puniki mantuk ning griyane masing-masing antuk magfirah saking Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat ma'asalam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan baginda alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta seluruh keluarganya, para sahabatnya ila akhir zaman. Ibu-ibu kang kula mulyakaken, pengajianane disambung niki nerangakene bab fikih saos buyah sing gampang-gampang saos sing sering biasa dilakoni tiap dinten. Siniki fasal nerangkaken bab wudu iki ya. Sing faslun furudul wudu'i sittatun. Dari situ Jul ya. Utawi kiku fasal ing dalem nerangaken faslun utawi kiku fasal furudul wudu'i sittatun utawi sake fardune wudu iku 6. Dados ibu-ibu pratekaken niki bab wudu saos ki sing gampang ke. Jadi fardune wudu itu ibu-ibu ada 6. Ini mau udah sering dilakukan sama ibu-ibu ya, fardune wuduku ya. Cuma diulangi malih, dipune inget, biar inget. Yang udah inget nambah inget nantinya. Yang belum tahu, yang hadir di sini mudah-mudahan biar tahu. Yang sudah tahu biar tambah inget fardunya wudu. Ari model alam kan wis di luar kepala, jadi udah di luar kepala jauh gitu ya. Saking di luar kepalanya udah wis pokoknya nempel berarti sampun. Jadi ibu-ibu niki tak terangaken fardune wudu beke. Furudul wudu isitatun utawi sake fardune wudu iku 6, ada 6. Al awwalun niyatu utawi kang awal iku niat. Tuh, lagi-lagi niat adanya di awal ibu-ibu. Definisi niat itu jere ulama fikih mah adalah qasdu syai'im makrunan bil fi'li. Ada lagi dalam kitab yang lain fikih qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, iku gak benar pada baik. Jadi ulama fikih itu mengartikan yang namanya niat itu adalah mengsengajakan sesuatu CPNK. Muqtarinan atau muqtaron bil fi'lihi dibarengi dengan pekerjaan, iku arane niat. Jadi niat ini penting Bu, karena balik malih sing arane pekerjaan apapun iku tergantung ning niate mengkoten malih wis apa saos diukur be dikias sing liyane. Mau apa ta pekerjaan apa ta dilihat itu Bu niatnya. Kalau niatnya buruk insya Allah kesananya buruk semua. Kalau niatnya tadinya baik kesananya insya Allah baik semuanya, lurus semua insya Allah koten Bu. Makanya hadis sahih jelas nih kok ya, di dalam hadis muttafaqun alaih itu jelas yang sudah masyhur ibu-ibu kesampun pada uning innamal a'malu binniyat cepene wa innamal likulli imri'in ma nawa. Pekerjaan apapun innamal a'malu binniyat pastine utawi sake pegawean pekerjaan apapun itu tergantung niatnya cepene. Wa inna malikul limri imanawa, dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Yang diniatkannya itu ya dapatnya itu. Selanjutnya hadis niku faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunqihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya cepenekan, nanti pahalanya dapatnya juga Allah dan Rasulnya lagi lah. Lamun niatnya mengkoten hijrahnya ning atine niate. Tapi waman kanat hijratu ila dunya, kalau yang dicari itu dalam hatinya niatnya dunia doang ibu-ibune, atau awimroatin atau karena wong wadon,
Jadi karena dunia ataupun karena perempuan, berarti dapatnya nantinya fahijratuhu mahajaro ilaihi. Berarti uang pun hijrah ya karena kuwen. Siapa ini? Niki hadisnya sampun muttafaq alaih sampun hadis niki ya. Mujma' alaih hadis niki sampun. Jadi balik malih sing arane niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bil fi'li, mengsengajakan sesuatu dibarengi dengan pekerjaannya. Niku niatku buku ya. Terus yang keduanya Bu, wathani ghuslul wajhi, utawi kang kaping loro iku ngebasuh wajah. Ngebasuh wajah. Jadi caranya ibu-ibu lamun wudu, Bu ya, lamun wudu. Keten nggih Bu ya. Pas ibu-ibu lagi ning keran koten ku Bu ya. Lagi ning keran umpamane koten ku ya. Jadi atiku ngomong pas ning ibu-ibu ngituin air di muka. Kalau pas di tangan itu kan masih basmalah masih tasmiyah, masih sunnah Bu. Jadi umpamanya ibu-ibu niki keran bismillahirrahmanirrahim maler koten kan ya. Nanti niku niat niku bunyai pas pertama kali ngebasuh juz minal wajhi, sebagian dari wajah. Jadi begitu ngenibakakan atau menjatuhkan air di muka, mulai itu hatinya niat isun wudu fardu karena Allah koten ku Bu ya. Jadi jangan panjang-panjang niatnya, nantinya kerok ibu-ibu nih. Jadi begitu kita ngedibakakan banyu ning muka, itu langsung niat isun wudu fardu karena Allah Ta'ala. Koten gak sah sampun. Sing penting anak niat isun wudu karena Allah Ta'ala sampun sah koten kuwi aja dawa-dawa Bu. Lamun dawa-dawa bakale soalnya wenten wong wudu niku karena saking pengen kebakta sedanten dibawa semua, jadi niat talafud biniat atau lafad niat itu dibawa semua di hatinya, kepanjangan, akhirnya kasihan yang ngelihat. Begitu wudu lambat Bu, kan wudu itu redaksinya gini, niatnya talafudnya nawaitul wudu'a lirafil hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Berarti lamun diartikakan niat isun wudu kanggo ngilangaken hadas cilik fardu karena Allah Ta'ala. Karena motokopi hatinya dianya tuh lagi gini nih, orang yang liren nggak selesai sama hatinya Bu. Jadi begitu nawaitul wudu'a entek mali banyune koten mah kecepak maning nawaitul wudu'a entek mali. Ini pernah kejadian Bu ning Seneja Sungen kula lagi dereng lahir kados cepene. Allah marham ndek kula niki ya Bu ya. Cepene pernah ningali Kang. Dulu di Seneja itu tempat wudunya kolam gede cepene Kang ya, Sungen. Kalau sekarang udah gagah pakai kayak keran semua. Jadi pakai kolam gede niku sholatnya sholat maghrib cepene niku. Kejadiannya waktu sing almarhum ndek kula, sing cerita almarhum abah kula waktu niku. Gara-gara mengkotenku jadi ngenemet tongkrong bening kolam. Itu dari takbiratul ihram sholat maghrib sampai salam masih nawaitul wudu'a ning kono orang yang diren lah ya barang ndek kulane kun begitu sing pengimaman ayun ning kamar mandi kelebah ayun bebuang ningali ditinggalkan sing buri. Nah apa sing terjadi? Oh iya ya dipurugi Bu, didatengin, disamperin. Habis disamperin barang anu dipirengaken klepen wongin. Jadi lagi kali lagi koten punya iku nawaitul wudu'a nawaitul. Iya habis ke airnya. Kenapa sih nggak langsung gini aja, jangan dipersulit. Langsung be kotenku. Ora usah duatine kita kin pas ora ya, itu was-was setan namanya Bu. Jadi wong mukmin kuwen kudu bisa mengelola was-wasnya setan. Innalladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Orang-orang yang beriman dan yang melakukan amal soleh, tapi syaratnya soleh keren ibu-ibu nih, solehah dulu, tapi insya Allah ibu-ibu majlis taklim sing wonten mriki mas sedanten ke insya Allah solehah, amin amin ya Bu. Ayu ngelentreng ngantuk tah kula niki malar seger je ngantuk ibu-ibu mah. Jadi syaratnya soleh dulu, baru itu bisain memanage atau mengelola was-wasnya setan. CP Qur'ane woni kayate innalladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Maka Allah akan menunjukkan hatinya dengan sebab imannya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman wa amilus solihati dan mengamalkan amal-amal soleh yahdihim rabbuhum biimanihim, maka Tuhan mereka akan menunjukkan hati mereka biimanihim dengan sebab hatinya imannya ada iman. Jadi kalau ada iman itu kan bisa mengelola was-wasnya setan niku was-was niku. Jadi setan pun kepengen supaya uangkit orang riren wudune.
Koten gara-gara nawaitul wudu abe dijirongkongaken piye koten. Nawaitul wudu abe. Lah ya barang kaget jadi ngejempalik melayu nyemplung ning kolam. Karena almarhum dekulan niku wonge jejuran-jejurangan, Bu. Kerunya ningali istilah rancanganane nawaitul wudu abe ora peragat-peragat. Jadi niat itu dicepet fotokopinya, Bu. Dicepetin di sininya nih. Saya niat wudu karena Allah, udah beres. Jangan lama-lama. Begitupun niat sholat, senajan sholat pun lafadhi usolli fardhu subhi rakaataini adaan makmuman lillahi ta'ala, nggak usah dibawa semua, langsung aja Allahu Akbar. Allah itu didadakaken karo ibu-ibu kuda enak aja Allahu Akbar, bukan ganti motokopinya kan motokopi ning riki ati pula, Bu. Saya niat sholat subuh makmum, udah sah itu, Bu. Nggak usah halerong rakaat dengan madhep kiblat karena Allah Ta'ala kepanjangan. Nantinya yang terjadi seperti itu nantinya. Wenten wong salat mengkoten gara-gara mikirin niat. Apa susahnya orang tinggal saya niat sholat subuh fardu karena Allah Ta'ala sampun beres, lamun dewek ning omah ka. Kalau lagi jadi dia bertindak sebagai imam, saya niat sholat subuh imam sah. Kalau dianya bertindak sebagai makmum lagi sholat di masjid, saya niat sholat subuh makmum, udah sah. Nggak usah hale madhep kiblat, hale rong rakaat, hale karena Allah Ta'alain, nantinya kelamaan. Allahu Akbar. Kali pas lagi Allah tuh, pas ibu-ibunya lagi lafaz Allah, saya niat sholat subuh karena Allah, udah cukup gitu aja tetap sah. Paham, Bu? Sampai lagi paham ya? Paham boten, Bu? Punya paham? Oke. Jadi niat itu begitu tempatnya di hati. Kalau usolli fardhu itu namanya talafud, itu hukumnya sunnah. Tapi tempatnya mahalun niat mah fil qalbi, ini di dalam hati tempatnya mah. Jadi kayak nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari itu sunnah. Diucapkan bagaimana Pak Ustadz? Enggak apa-apa, dapat sunnah, dapat pahala sunnah. Enggak diucapkan juga enggak apa-apa. Kula pribadi, Bu, asal ngimami sholat boten ilok kula maki mancing di pengimaman. Usolli fardul isya'i arba'a rakaatin mustaqbil qibati imaman, boten ilok ulama. Asal uning ibu-ibu karena itu sunnah kang talafut biniat. Jadi begitu kula mancing di pengimaman ki kula maki langsung Allahu Akbar. Saya niat sholat isya jadi imam, wis koten. Saya niat fardu isya jadi imam, sampun sah. Jadi jangan seperti itu. Jadi wudu mengkoten keanjingan setan berarti was-was. Salat wayah mengkoten ku lagi niate iku juga kepanjingan setan kun. CPVK kepanjingan was-was. Bagaimana cara mengolah was-was? Beriman dulu ibu-ibunya, melakukan amal soleh, nanti Allah yang bisa kasih improvisasi sama hatinya, bisa memanage was-wasnya setan. Terus yang ketiga, ibu-ibu sing ketelu. Nah, sedereng sing ketelu tak terangaken dipune lengkap batasanane pundi ki, Bu? Sing arane wajah ki. Jadi mulai sing manabiti sya'ri dari sini nih, Bu, sampai sini harus kena. Ya, panjangnya nanti lebarnya, Bu, dari sini pepentil kuping kanan sama pepentil kuping kiri. Ngomong kepentil jalan mah gemuyu. Asal ngomong pentil gemuyu kin mah. Pepentil kiyen ki, Bu. Kelawan pepentil kiyen ki. Oke, ke Bu ya, kelihatannya ini harus kena wudu ini. Jangan wudu kayak wong raup. Ana wong wudu mengketen doang ke. Enggak sah. Bukan luntur bedak. Bukan luntur kayaknya bedake. Wudu itu harus kena biar kena semuanya dari sini, syaratnya dari sini sampai janggut ke. Kedah kena koten. Jadi mengkotenku diusap terus be. Mungkin gini kedah kena malih napik kotenku. Kadang wong seniki kun Masya Allah zaman sekarang orang nggak bisa wudu, Bu. Praktek wudu kadang bocah-bocah SMA, bocah SMP, kon tiktokan mah pada pinter kun. Kon nyanyi, kon tiktokan pinter. Begitu kon wudune bae ora sah. Komo salah teh, Jul. Terus ngaji Qur'annya juga lagi ya. Makanya kalau yang belum di sini belum bisa terus ngajinya, Bu. Jadi kula-kula niki biar penunggu kebaikan in. Ibu-ibu sedanten kula. Karena CP Rasulullah yang namanya orang mukmin itu wal mukmin itu baina hasanataini kan. Orang mukmin itu ada di antara dua kebaikan. Hasanatin qad qadaha wa hasanatin yang tadiruha. Jadi satu kebaikan sudah kita laksanakan, nanti kita menunggu kebaikan yang lainnya. Artinya keten Ibu. Wau kula sampun salat isya ke ibu-ibu sedanten ya. Jadi kita itu orang Islam tuh enak, Bu.
Isya udah kita lakukan tadi, maghrib udah kita lakukan, sekarang kita mau nunggu nanti sholat subuh. Jadi safarnya selalu begitu, selalu perjalanannya kulakun enaknya koten Bu. Wong muslimah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enaknya gitu, kita itu ada baina hasanata ini, di antara dua kebagusan. Satu kebagusan telah dilakukan, itu akan menunggu kebagusan yang lainnya. Ya enggak tabu, nggih boten. Wong kula kan sampun salat isya ki sipeng niki lagi linggih ki jam 09.00 ki. Berarti kula mungkin mau nungguin sholat subuh datang jam 4:30 lewat nanti nih. Berarti rutenya safarnya koten beku. Makane jape kula ga. Ibu-ibu sing dereng bangkit maca Quran atau sing lagi ngafalakan Quran, yo ngafalakan. Artinya ketika kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan hasanah, dalam keadaan bagus jul. Kados kula keketen ke Bu wis mengketen pikir rutene iki. Jadi wong Islam niku biar adanya di mata Allah Subhanahu wa taala selalu dalam keadaan bagus. Jadi lamun umpamane kula lagi ngafalakan Al-Baqarah umpamane, barang anu kulane padem, berarti kula pademe kan dari napa Bu? Lagi ngafalin Quran. Umpamane alam pengen ngembile paket hemat ya kayak juz 30 bela kula mah. Jadi dari amma yatasaalun an-naba sampai an-nas. Koten ku ya. Alhamdulillah syukur-syukur kalau umpamanya dikasih panjang sama Allah Subhanahu wa taala umurnya. Kan alhamdulillah hafal tuh Bu. Hafalku juz 30 alameku. Lah lumayan bisa ngimami lam. Ari hafal mah. Ngimami ning di alame bakale. Kulhu falak binas bae. Kulhu falak binas ya ora apa-apa barang mah kuwon-kuwon bega. Tapi intinya tapi kita itu intinya latar kabuna tobakon antobak. Jadi kita ada peningkatan Bu, terus-terusan. Enggak apa-apa walaupun sedikit, enggak apa-apa Bu. Malayudroku kulluh, layudroku kulluh konsepnya. Jadi daripada enggak sama sekali mending dilakukan. Jadi kulaku artinya wong muslim kun baina hasanata ini, di antara dua kebagusan, hasanatin qad qatoha wa hasanatin yang tadiruha. Kebaikan yang satu sudah kita lakukan, kados wau subuh nenggeni dohor, wau kan ya dinten Sabtu kan. Dohor sampun ikulam nenggeni asar. Asar sampun bunyaine salat nenggeni maghrib salat mali. Maghrib wau nenggeni isya sampun sipeng niki. Lah nanti kita nungguin salat subuh gitu rutenya sampai nanti Allah manggil kita, wis met alam waktunya balik. Wis barang balik ma innalillahi ga sampun. Koten ku ya. Jadi ning dunia pun mengkoten ku Bu. Jadi batasan balik malih, batasannya muka itu adalah dari manabiti sya'ri ya Bu ya, tekang riki ki Bu, kedah kena ki ibu-ibu ya. Halo Bu, halo, ngantuk boten? Boten ya? Boten. Jadi lebarnya dari sini sampai sini. Ini harus kena. Jadi wudunya napik asal-asalan, napik mengkoten-mengkoten. Boten sah mengkini. Timbul pertanyaan, Pak Ustadz bagaimana orang yang ada tatonya? Tatone gambarnya nih kayaknya umpamanya Scorpio, atau tatone gambarnya umpamanya wong ngejengking. Wenten tatone kining pipi niki karena wawone wong gaul ya, wis wong gaul pokoknya jul tatonya di sini. Sah enggak wudunya? Sah, buat kenapa-napa. Karena dulu takdir ini sudah ditato. Yang belum bertato jangan gonggo tato. Sing wis kagol wonten tatone diilangaken umpamane karo alam wis diilangaken ke digosok segala macem sampai mermomoh kulite, menyoh-nyoh sampai metu ketiye segala, tapi mana bekase tatonya itu ya, gambar tatonya ya sudah nggak apa-apa, Allah itu ngemaklumin. Ngoten kok ya. Bagaimana lah mandi gedenya, adus gedene sah tetep karena sampun diilangaken maler wonten saos koten ku Bu ya. Jadi nabi keributi masalah tato. Ari tato boten napa-napa, dede boten napa-napa, halal dede artinya Bu. Kalau yang sudah make, terlanjur make, itu kalau udah diilangin masih ada, ya udah nggak apa-apa. Yang penting udah diilangin. Kalau yang belum make tato, kenapa nggak tato-tato kun? Emangnya hebat atau nggak tato kun? Sing arane wong hebat kun Bu, cepek Quran mah. Makanya dilatih nggak tauhid Quran ibu-ibunya. Orang hebat itu bukan yang punya jabatan Kang, bukan yang hartanya kaya, bukan yang punya ilmu macem-macem, ilmu kebal kalian mah kebalnya ngetuk maning barang saiki mau kayak dukun ngetuk. Yang namanya orang hebat itu Allah nantang. Siapa yang mau nantangin malaikat Ijroil Bu? Ada nggak Bu di sini yang nantang malaikat Ijroil? Bisa? Nggak ada kan? Yang namanya orang hebat tuh jadi Allah ketika datang mautnya, ketika datang ajalnya, Ijroil jimit engkau dikit klepen lam tahun maning bae kita mati nih ya, hebat berarti alam kun.
Tapi kan nggak mungkin terjadi kayak gitu. Makanya Qur'annya kan nantang Kang ning ning surat Al-Waqiah nih Kak. Falaula in kuntum ghairu madinin tarjiunaha in kuntum shadiqin. Jadi kalau umpamanya kalian emang bener wong hebat mah Ijrail teka disetop karo alam. Arep apa ciri alame? Arep nyabut roh sampean lam ajale wis sampai kene iki. Wis Ijrail warah ning Allah. Jimit kita mah. Jimit. Tahun maning baik itu baru top wong hebat arane. Jadi orang hebat itu bukan yang punya pangkat, bukan yang punya jabatan, bukan yang hartanya kaya miliaran duitnya, bukan yang punya ilmu segala-gala, bukan Bu. Bukan yang anaknya banyak, ya bukan. Bukan yang sawahnya banyak juga bukan. Tapi yang namanya hebat itu ketika kematian datang dia bisa menolak siapa. Jadi lamkuwen. Jadi nggak ada orang hebat mah boten wenten. Tauhidnya dilatih sereng Al-Qur'an ibune tauhidnya kenceng. Karena konsepnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati tetap lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya semuanya punya Allah kubu. Dados koten ku ya. Jadi boten wenten ning dunia mau hebat kan boten wenten. Kalau ada orang yang bisa memperlambat ajalnya, jere Allah silahkan ku hebat arane ku. Dados mengkoten ku. Jadi dilatih sereng analisa Quran ibu-ibune ya. Napik jere hati dewek, jere nafsu dewek napik koten kebuya. Selanjutnya asalisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini utahe kang kaping 3 iku ngebasuh tangan loro hare sertane sikut loro. Jadi selanjutnya Bu fardunya wudu ngebasuh tangan. Tangan ini Bu berarti dari sini ki Bu. Sikut kan niki ki Bu. Ki sikut ki. Tapi lamun supaya antuk sunnah ibu napik Kang riki doang, jangan sampai sini ibu-ibunya Kang. Diluwihi si semit kotenku Bu, diluwihi kotenku. Ya, mbokan nikine malah boten keni mungkin boten sah wudune. Jadi kalau wudu walaupun batasan fikihnya itu dari sikut ke siku sampai sini, itu nanti begitu dikeran ibu-ibunya jangan dipas siku tapi dipas sini nih. Ndak supaya bakale apa engko ning akhirate Bu pas ning alam mahsyar mencorong kedeleng karo Rasulullah umate sing doyan wudu maune. Karena orang mukmin itu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar rahamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Nanti baru simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ada tanda sujud waktu di dunianya. Jadi gampang Bu kalau kepengen diaku Rasulullah baca sholawat sehari 300 kali minimal tuh Bu, minimal 300 kali. Terus wudunya sering dilebihin cepe ulama-ulama nih. Dilebihi pi koten Bu ya. Umpamane tangan kene kilam ya dilebihi. Nanti kaki sampai memenong dilewihi agak ning dhuwur sampai betis. Jadi nantinya ghurran muhajjalinnya kelihatan pas di akhirat itu Bu. Rasulullahnya gampang. Nitike kun gampang ikin umat kita ki kedeleng ki. Cemplungaken saos ning kolem mboten napa-napa Bu Nyai asal koleme gede. Jadi kolem dikotenaken sering Bu Nyai kotenku. Diingi masakan sampai bahasa fikih mah lelepaken boten apa-apa kotenku ya asal koleme rongkulah gede napik ning ebak masa bak alit umpamane lepaken tangane napik ning ebak asal kolem kados kolem ning riki ku ya ning riki ning griyane Kang Imron iki boten apa-apa ya gede malah nambah pisan ari gede mah. Jadi carane koten ya, ning keran boten apa-apa ya punya ya. Ataupun dilebokaken, diinggi masakan, diselulupaken tangane ning kolem juga itu enggak jadi masalah sama-sama enggak apa-apa. Yang penting sunahnya dilebihkan. Kalau enggak dilebihkan bagaimana Pak Ustadz? Pas doang. Lah ya boten apa-apa. Cuma arane kun wong perhitungan. Perhitungan yang Allah arane. Ora dilewihaken malah pas-pasan kados keten doang sampai riki. Dilewihaken sampai riki Bu. Jadi fardunya wudunya biar tahu tapi sunahnya juga ibunya tahu koten Bu ya. Jadi mungkin bikinnya sebelah kirine koten malih napik sampai siku niki doang diluwihi malih semengkeke Bu ya biar dapat sunahnya koten. Terus ar-rabi'u mashu syai'in minar roksi utai kang kaping papat iku ngusap sesuatu minar roksi saking endas. Kalau mashu itu maknanya ngusap jul, kalau ghusl itu maknanya ngebasuh. Ar-rabi'u utai kang kaping papat mashu syai'in iku ngusap sesuatu minar roksi saking endas. Nah baru di sini banyak perbedaan madhab ki. Boten apa-apa wis kula masing lumrah-lumrah saos. Jadi fardune wudu sing kepapat ibu-ibu mengkoten ku Bu. Atawa mbokan ibu-ibune sing buri
ngembile sing mburi ki sing mriki ki Bu koten ku sah boten napa-napa karena tempat cukulnya rambut koten ku atawa uangnya botak lagi dipelutus kaya sing ndikun keprepen mana biti syarine ora kedeleng wis sing ndi boten napa ayun sing tengah-tengah dalam arep action koten boten napa-napa ku seret seret boten napa-napa ya koten atau sing riki ki sing dari tempat yang ini tumbuh ini enggak apa-apa dari belakang sini juga enggak apa-apa tapi kula mah sing lumrah beh ki sing masyhur makaten saos ki dipun ibu-ibune boten bingung koten. Al khamisu ghusnur rijlaini utai kang kaping 5 iku ngebasuh sikil loro. Fardunya wudu yang kelima adalah membasuh kedua kaki. Ini juga sama aja ma'al ka'baini hale sertane memenong loro. Jadi mata kaki Ka'bah ini itu mata kaki sing nongol pun makanya Ka'bah itu disebutnya Ka'bah niku Kang karena lembah wonten sing nongol bangunan dek makanya disebut Ka'bah yang ada di Mekah. Nah, karena tadinya di tengah-tengah gitu tulam gurun koten ku ya. Niki gunung Jabal Nur segala barang di tengah-tengah wonten bangunan nongol makanya disebut Ka'bah. Ka'bah itu sesuatu yang nongol Ka'bah ini ku Bu ya. Ma'al Ka'bah ini hale sertane memenang loro. Jadi batasannya mata kaki sing ngenten ibu-ibuku ya mata kaki diluwihi Bu. Diluwihi saos. Kula gak tak luwihi soalnya dipune mungkin yang akhiratnya ketinggalan sering Rasulullah. Kulane kan kathah dosane ki. Jadi lamun wudune kulam sering dilebihi nanti cahaya alamnya kulane ketinggalan. Ning rikane ciri Rasulullah ikin ki wudune kedeleng kin make wudune sering diluwihi kayane. Sinarnya tuh kelihatan nantinya. Sinarnya kelihatan sama Rasulullahnya. Supaya kulane niku diaku nggih mengkoten kedae Bu ya. Karena masternya manusia itu beliau Bu. Sayyidul Khalqi itu Rasulullah SAW, rajanya makhluk itu beliau. Kalau nggak ada beliau mah Allah juga males sumeh kotenku. Boten bakal nyiptakan alam-alam niki boten nggih Bu. Jadi yang dipengenin sama Allah tuh cuma kekasihnya itulah Muhammad bin Abdullah Rasulullah niku. Jadi wonten niku sing Nur Muhammad dan kan pecah didadosaken kula-kula niki ki. Sing Nur Muhammad dados mizan, dados lauh mahfud, dados langit, dados kolam. Itu yang masternya tuh dari Nur Muhammad niku Bu ya. Terus asadisu at-tartibu utai kang kaping 6 iku adalah tartib. Apa tertib itu ibu-ibu? Yang dulu didahulukan, yang terakhir diterakhirkan, itu namanya tertib. Jadi lamun ibu-ibune boten tertib, wudune boten sah, Bu ya. Jadi umpamane ke ibu-ibu entes nganu habis ngituin ngebasuh muka barang anu ning sikil. Entes sikil baru bunyinya ning sirah. Itu namanya ngacak. Itu namanya bukan tertib tapi acak-acakan harane Bu. Ya, namanya tertib itu harus nuntrut ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 itu tertib. Orang mungkin 1 3 4 2 5 7 kewarane ngacak. Itu enggak sah wudunya Bu ya. Jadi karena tertib ini masuk rukun Kang, masuk rukun wudu, makanya harus digunakan sama ibu-ibunya. Jadi dituruti fikih pun dituruti dipune ibadahe wenten ilmune sah karena standarnya kan sah dulu. Terserah diterima mah urusan Allah. Sing penting mas sah pikirin. Standar fikih itu sah asal diterima atau boten memelayune ning wilayah tasawuf lam itu menantinya. Sing penting ulama ibadah mah minimal ibu sah pikirihin. Koten Kang carane ku. Terserah diterima karo Allah mah terserah niku mah Bu. Terserah Gusti Allah. Sing penting sah krihin. Haji tah, puasa Ramadan tah, yang penting standarnya sah, rukun haji ini Kang dilakoni, wajib haji dilakoni, ayun mabrur atau mabur mau urusan Allah. Kan haji ku nenten kali, wonten haji mabrur, wonten haji mabur. Mabur doang tekang Mekah, balik maning tekang Indonesia. Wah ini kah haji nih mau umpamane tenuning mabrur, tenuning boten. Tapi udah biarkan, yang penting kita sudah melakukan ibadah haji. Kita sudah melakukan semua manasik haji kita lakukan sudah. Nanti terserah Allah Subhanahu wa taala nerima atau boten nema. Koten Bu ya. Jadi standarnya sah krihin. Karena CP kulaga tertib ini masuk di rukun wudu, berarti ibu-ibu wudune ge kedah tertib malih koten Bu ya. Lanjut Bu, ngantuk boten? Ngantuk boten Bu? Maler wonten waktos. Sampai jam 12, wih hebat ibunya sampai jam 12 tenang, tangguh beneran. Emang Ustaz pernah kula ningali? Nggih.
wong wudu sikil iku kadang-kadang memendong arep teles. Nggih. Laju kadang-kadang disiramaken kiri kanan, kiri kanan. Ora runtut. Boten runtut, nggih. Ari masalah koten, maksudnya keten. Sing arane runtut niku keten Kang. Yang dibasuhnya adapun umpamane sikil ki entes kiwe krihin umpamane Kang ya. Entes kiwe terus nengen niku makruh Kang. Tapi wudune sah. Sing maksud tertib niki mulai dari muka, tangan. Jadi muka sama muka bener ke Bu. Barang wayah tangan kiri krihin wonge kiwe krihin niku makruh. Koten Kang ya. Wenten keterangan yang makruh. Yang penting tangan muka, tangan, sirah, terus kari kuping kan sunah ku Bu ya. Terus sikil koten Bu ya. Tapi amun sikilnya dibulak-balik kados Kakang wonika boten mutawaliyah ya. Itu makruh. Barang tak waca makruh dede batal wudune, dede boten sah. Maksud tertib itu adalah runtutannya ini dari yang awalnya ini. Tapi itu hukumnya diusap apa cuma disiram? Sing napa ki Kang? Sikil. Ari sikil mah ghuslu lafade. Sing mashu niku Kang cuma ini ki sirah doang ki, endas roksun ki. Jadi lamun umpamane sikil kedah sampai mili banyu kun ngocor kata atau dilebokaken ning kolom capek bunya ini kama dilebokaken bangkit nggak apa-apa, boleh kayak gitu. Ataupun make keran tapi bener-bener kaki kitanya itu ditaruh di bawah keran. Jadi keran niku ngocor, kaki niku sing kanan Kang didek ning sor keranku sebari dikosoki. Koten ku ya. Niku carane ku ya. Arane ghuslu kun jadi mengalirkan air sembarang. Tetep lamun diusap kan kudu nganggo tangan ku. Nggih. Soalnya batur iku sing dereng wudu pun asal teles doang temen ku. Boten diusap-usap. Tapi ditadahaken ning keran. Niku sah wudune. Karena kebasuh. Ari masalah ngusap-ngusape sunah. Yang penting dibasuh sama air. Jadi dikotenaken besikile umpamane ning keranku terus tekang mriki sampai rada maju sampai mriki kotenku Kang niku sah wudune. Cuma bontet antuk di tadaluk dalku kun arane dalku ya bahasa fikih dalku itu ngusap ngosok-ngosok. Jadi kalau umpamanya kitanya diem aja kakinya diselojoraken di koten kuning ning keran. Tapi pas mata kakinya kena bahkan dilebihin karena sumeh umpamanya ya alamnya sumeh mau ngosok-ngosoknya gini aja kakinya tapi ditadahaken ning keran niku sah tetep Bu koten. Cuma boten atuk sunah Kang sah boten diusap-usap karena enggak ada wajibnya wudu atau rukunnya wudu sembari ngusap-ngusap diusap-usap sikile boten wenten cuma dibasuh doang koten ya. Kalau ada yang menghalangi jatuhnya air di kulit itu harus diambil kalau kelihatan dengan basoril muqtadil, pandangan mata yang normal. Niku diambil. Kados umpamane lagi contoh terus ki Ibu ya. Karena tetakene terus gini. Jadi umpamane pas lagi ngebasuh sikil tadinya habis nyisikin ikan tiba-tiba barang lagi itu kelihatan sisik ikan tuh Bu, bekas sisik iwak kayak nempel. Itu harus dibersihin tuh. Iku mah kedah dikosok karena sisik ikan itu nutupin kulitin. Jadi yang kelihatan sama mata kita itu harus dihilangkan. Seperti apa lah kata tuh ya. Umpamanya kulane boten luka boten apa tapi ditempel handiplas umpamanya pas niki atau luka semit doang Kang tapi di handiplasi lukanya masih sedikit mas sebetulnya mah nanti kalau pas wudu nggak apa-apa tuh dibuka kalau nggak dibuka nggak apa-apa main basuh nggak apa-apa kalau lukanya parah mah betul apa-apa mungkin ada hukumnya itu mengusap perban tapi jababir perban arane Kang mungkin diterangkan nih perban hukum perban nggak diusap nggak apa-apa nanti tapi kalau umpamanya yang menghalangi CPI ini Kang ning jatuhnya banyu ning kulit kula niku kedah dibuka atau dibersihaken. Sing jelas masih sisik iwak lah sing pernah makanya kula pernah pun sisik iwak begitu ketinggalan langsung tak buang sereng tangan sereng kulaku nun kan itu mah di dalam lah dibersihin aja sudah yang kelihatan sama mata kalau yang di dalam aja diurak-urak udah bakale koten ya lamu dilawak jero-jero mambu lah bakale aja dilawak jero-jero bacin bakale jadi yang kelihatan capek kula galam patokannya adalah bil basoril muqtadil sudah dengan pandangan mata yang normal. Kalau yang sudah terlalu dalam ya sudah sing penting mas ampun dicelekaken ujung kukune ditadahaken ning pancuran sampai
kena tekanan air kan udah bersih tuh, ya udah yang di dalam biarkan saja. Kita mari sini Ustaz, lamun orang ti usap Nggih. ditarani ireng-ireng apa salat ya. Wis salat kedemak tembel ya. Kalimat tembelek. Ya itu masalahnya tuh, jadi emang aman. Siapa kakang nih yang lebih aman itu emang diusap. Kalau diusap mah soalnya ketahuan ini apa tai lepong, apa tembelek, apakah ini hitam-hitam ini tinta atau apa dan sebagainya. Ari diusap kan kedelang mungkin aku sadar. Begitu diusap kok ana mambu-mambu aneh. Berarti kan masih jadi biar bersih. Itu namanya ihtiyatonnya, hukumnya begitu, itu hukum hati-hatinya gitu. Ari pribados kula memang kadang jarang Kang. Kula kadang tak usap-usap ari boten buru-buru mah. Lamun wudune lagi buru-buru kula nek tak tadahaken ben keran sisikil lagi. Tapi asal tekang riki koten tak lebihaken bahkan di atas mata kaki ngebasuhaken koten ku ya. Semit Malibu. Semit Malibu lanjut. Boten sampai lambat boten. Kayane iki marada ngantuk. Kenapa ya ibu-ibune? Faslun utawi ku fasol an-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Utawi niat iku mengsengaja sesuatu muqtarinan hale kang dibarengi atau hale kang nrima bareng isim fa'il situnya jul. Bi fi'lihi kelawan pegaweanane syai'. Kelawan pegaweane suwiji-wiji. Tuh wonten ku definisine ning fikih mah. Jadi kedah ning apa sih niat itu? Niat itu ngomong gedung bayane mengsengajakan sesuatu dan dibarengi dengan pekerjaan. Enak kok kan. Nek jero bahasa Jawa pun piye Bude? Ana Jawa kon ngene ya. Nek ning Jawa pun jadi nopo sengaja ning suwiji-wiji tapi dibarengi karo pegawean ngono lho Bude. Iku jenenge apa? Wau nika niat. Jenenge niat tuh kaya ngono iku Bude. Ya aku iso ngomong Jawa, masa ra iso aku. Opo? Saged Jawa, tapi little doang. Jadi seperti itu ya Bude. Jadi yang namanya niat itu mengsengajakan sesuatu dibarengi dengan pekerjaanku, niatku. Selanjutnya wa mahallu hal qalbu lan utawi tempate niat al qalbu iku ati. Di sini bu niatnya, nggak ada yang tahu Kang. Jadi niku Allah yang tahu Allah yang bisa nilai. Terus selanjutnya tuh enten kuku itu ada di situnya tuh. Julya wa talaffudu biha sunnatun kulam. Lan utawi ngelafadaken atau lan utawi jenis lafad ngelafadaken niat iku biha kelawan niat sunnatun iku sunnah. Tak ulangin Jul. Wa talaffudu lan utawi ngelafadaken biha kelawan niat sunnatun iku sunnah. Jadi kayak nawaitul wudu'a sunnah itu mah bu. Usolli fardol itu yang diomongin iku talafudun sunnah jere fikih ya. Tempatnya mah ning ati sing wajib mah. Jadi tempatnya ning ati. Lamun talafud mah sunnah. Diomongaken boten napa-napa enggak apa-apa bu, biar ibu-ibunya nambah lagi pahalanya. Pahala apa? Pahala talafud arane. Sunah iku nambah maliku mungkin jadi wong salat ya kados wong megawe bu ning pabrik bekerja 8 jam alam nih tambah lembur sekian tambah lagi gajinya, nambah lagi lemburnya nambah lagi gajinya, nanti ada uang ini, ada uang transport, ada uang tunjangan jabatan, ada uang tunjangan keluarga segala macam, tunjangan kesehatan naik malih modelnya kotenku. Sama di Allah juga, kalau kita lagi kerja sama Allah dinaikin kerjanya nih, di kulane ngabdine rada di khususaken digaji sejen sareng Allah ya bu. Wis percaya bi konten bu. Apa-apa juga siapapun yang bekerjanya sama Allah nanti Allah ya yang ngasih. Kados kula bekerja di uang, di pabrik, di instansi. Nanti kan orang itu ngegaji kulaku. Sama aja orang yang takarrub ilallah juga nanti Allah yang ngegentiin konten kujul. Ya. Kapan waktunya wudu? Wa waktuha inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Wa waktuha lan utawi waktu niat lan utawi waktune niat inda ghusli awali juz'in iku ing sanding ngebasuh awale sebagian minal wajhi saking wajah. Tuh tempatnya tuh bu, waktune ku. Jadi jere fikih ketika ibu-ibu katen nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ngomongku, saya niat wudu karena Allah Ta'ala. Jadi awalnya kontenku ya, awas ke bu ya. Jadi ketika pertama kali menjatuhkan air di sebagian wajah kita, disitulah kita tuh niat kudu kontenku ya.
Carane koten ku Bu ya. Jadi niate ning jero atipe Bu, ari umpamane sembari bismillahirrahmanirrahim nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari fardhu lillahi taala, itu mah namanya sunnah. Jadi namanya hatinya di sini, niatnya tempat ning ati ku Bu ya. Tempatnya mah. Terus wat tartibu lan tertib. Apa arti tertib? An la yuqaddama udwun ala udwin. Lan utawi aran tertib an la yuqaddama iku arep ora didiminaken udwun apa anggota badan ala udwin ing atase anggota badan kang liyan. Jadi yang namanya tertib tuh seperti itu ibu-ibu. Jangan mendahulukan anggota satu dengan anggota yang lainnya. Lamun jere fikih urutane muka, tangan, ngusap, sirah, terus sikil. Jadi ibu-ibu kedah nuruti aturan fikih ibu-ibunya. Jangan wudune karep dewek, bakale boten sah. Lamun boten sah, ya otomatis mungkin merikane kang salate sedaten boten sah ibu-ibune, karena wudunya tidak sah. Jadi kalau wudunya sah, merikane insyaallah salate dilakoni malih niki ning salat kan wonten rukune. Lamun rukune salate boten dilakoni, boten sah malih koten Bu. Namanya juga ibadah itu ada aturannya. Ibadah itu ada aturannya, bukan kepengen dewek koten. Wis semangko saos ibu-ibu, waktose sipeng niki mah sampun ngelentreng ibu-ibune niki mah kaene. Lagi lemes, lagi ngantuk, ditutup saos ya kan ya. Sampun 9:30. Tutup pengajiannya sedang surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhil karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika falakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radita anta daiman abada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farajan ajilan. Allahumma shalli ala malaikatikal muqarrabin wa ala anbiyikal mutahharin wa ala rasulikal mursalin wa ala hamalati arsyika ajmain wa ala Jibril wa Mikail wa Israfil wa malakil maut wa malik wa ridwan wa shalli ala al-kiramil katibin wa ala ahli bait nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa taqdiya hajatina ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat. Allahumma asturna bi sitrikal jamil, Allahumma asturna bi sitrikal jamil, Allahumma asturna bi sitrikal jamil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa zuqna ziyaratahu waftah lana ilma judi wan ni'ami. Ya Rabbi bil Mustafa sunnah dhatal ulama wansur jami'a uladid dini fil umami. Ya Rabbi bil Mustafa sunnah dhatal ulama وافتح لنا ضدنا فتحا كما العلن. يا ربي بالمصطفى انصرنا ضدنا وأعن سلطاننا واهزم الأعداء بالنقام. يا ربنا انصر جيوش العلماء وكن عونا معينا على الكفار
وافش عن النهدين هم والحزن يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف